pusing. Pengen belanja, lagi belum gajian. Pengen jalan-jalan tapi belum libur. Kenapa lu? Muka ditekuk begitu, kepala dipegangin, nggak bakal jatuh lagi juga. Pusing, aku pengen healing. Healing? Healing. Healing itu menurut kacamata bolong gua. Apa? Apabila lu bermain di daerah laut nih ya, lu sudah kelamaan, kepanasan, itu bisa healing badan lu. Itu mah keling kalau kelamaan berjemur. Oh, healing. Tapi ini mau healing, mau jalan-jalan. Tapi healing itu ada lagunya. Mana lagunya? Ada, lagunya gini. Itu kuda healing, kuda healing, kuda healing. Kesurupan gitu. Kuda lumping. Gue juga punya sabar, lagunya. Sabar. Lagunya apa? Healing softly, healing softly. Itu killing. Hilang. Lu ngapain sih ganggu mulu? Kepedean lu. Jauh-jauhan lu. Gue lagi pusing pengen healing, pengen jalan-jalan bang. Ini pagi-pagi ribut mulu, lama-lama pengen dikawinin apa gimana sih? Enggak, aku pengen healing dokter. Pengen healing? Iya. Itu hewan yang kalau bisa muter-muter itu? Itu terenggiling. Oh, terenggiling, salah. Dokter. Lagian ini kok pakai baju lobster, awas kolesterol naik ntar. Iya. Enggak, ini saya semalam ngantuk. Nyopotin spanduk pecel lele. Iya, ilah nempel, luntur ya. Tinggal airnya doang menyeleng belum nih. Emang beneran butuh healing nih orang kayaknya beneran ya. Iya bener kan, kita tuh harus butuh healing kan dokter Bener ya. banget. Ngilang Ini kursi pada kemana? Iya, pantas kayak ada yang nggak ada gitu. Kok tiba-tiba Bruno kursi kemana? Kursi mana Bruno? Tamu dua lo nanti. Pantesan kemarin nih aku ngelihat pakai handphone baru nih dijual ya sopanya ya. Masya Tuker Allah. tambah ya buat Iya, healing. tuker tambah. Jual ya? Bener enggak? Emang pada lupa? Hari ini kan ada yoga bersama Bu Dokter. Oh, jadi karena mau buat tempat yoga. Iya. Iya. Oh, tapi nanti sih Iya. nanti dikembaliin dong kalau Iya, udah iya, habis dikembaliin. yoganya kan. Nggak tahu berapa kembaliannya tuh. Ya ampun 2.000 kayaknya dah. Ya udah kalau gitu siapin itu loh matrasnya tuh. Di bener. gudang ada deh. Coba diambilin matrasnya, kita Siap, Bu rapihin kalau gitu di sini. Oke. Lagian kosong semua jadi lupa ya. Iya, iya. Oke. Oh, Bruno, Seperti biasa, coba yang butuh healing kembali ke Iya. tempatnya dulu. iya. Oke. Mas Bruno siapin ya nanti ya matrasnya. Matrasnya ya tolong Kita ya. sekarang Oke, nyapa dulu Kita deh. sapa dulu ya. Oke. Halo Indonesia, selamat pagi. Ketemu lagi tentunya dia Halo Dokter ya. Agak beda dong kalau hari Jumat kita agak sporty. Karena hari Jumat ini kita mau ngomongin kesehatan pasti dong. Pasti selalu kita ngomongin sehat. Masalahnya yang namanya sehat itu nggak cuma dari fisik Kak. Betul. Tapi juga ada kesehatan mental. Iya. Penting banget karena banyak orang fisiknya sih sehat ya. Tapi mentalnya nggak karu-karuan. Iya, Gitu. jadi kalau dari Senin sampai Kamis sudah ngomongin sehat secara fisik, Yes. penyakit dan lain-lain nih pemirsa ya. Hari ini kita ngomongin yang namanya sehat secara mental lewat olahraga. Bener banget. Nah. Karena memang kita tuh harus selalu sehat. Kenapa? Karena sehat itu Asik. Dan hari ini kita bakal ada yang spesial Ya, apa tuh? karena kita akan mencoba yang namanya olahraga kelenturan. Ya. Apa namanya? Yaitu yoga gitu. Jadi tema kita hari ini nih ya pemirsa adalah usir stres Yes. dan perbaiki kualitas hidup. Jadi dengan gerakan yoga nanti nih kita mau ngajakin pemirsa di rumah semua Ya. bisa ikutan ngilangin stres. Nanti nih diperagakan Anda bisa ikutan. Bener Jadi banget. ada yang namanya mindfulness. Mindfulness, bukan main layangan, beda Bukan, lagi ya. Itu yang layangan putus. Nah, lain beda ya. lagi itu. Jadi hari ini kita akan kedatangan tamu spesial nih, Siapa yaitu namanya? seorang instruktur yoga. Ini bukan yoga anak RT 2 bukan ya, Bukan. tapi instruktur yoga yang namanya Mbak Rini Riti. Oke. Dan lagi ntar ada lagi nih, dokter gizi, yaitu Dokter Christina Joy Herlambang, BMed SCI M Gizi SPGK. Waduh, panjang bener. Lengkap Kayak ya. jalan tol Sumatera nih, panjang betul. banget ya. Jadi nanti udah ngomongin yoganya nih ya, Ya. gerakannya, gimana caranya kita ngilangin stres. Kalau ngomongin stres, nggak ada orang yang nggak dapat stres. Iya, bener banget. Apalagi masuk yang namanya pandemi. Yes. Jadi udah olahraga, angkat beban, udah segala macam. Gimana caranya badan sehat tapi pikiran juga sehat. Iya bener banget Kak, karena banyak ya orang yang dia tuh terlalu banyak pikiran, kerjaan juga lagi overthinking gitu kan, akhirnya kemana-mana tuh kena lambung lah, kena kesakit liver segala macam deh Padahal pokoknya. kalau diperiksa gitu ya, ternyata secara fisik tuh oke-oke Mungkin aja, aja, benar. tapi ternyata stresnya yang tinggi. Pokoknya hari ini kita belajar untuk ngilangin stresnya. Ada yang Ya. namanya mindfulness. Kayak apa? Nanti dong ya. Jangan lupa loh, segmen 3 tetap boleh bertanya. Namanya juga Halo Dokter ya. Iya, Tinggal benar telepon aja ke berapa nih? Ke 574-3476 atau yang buat di luar Jakarta 021-574-3478. Bisa juga lewat Instagram
Instagram Yes. di @halodoktertvri. Ketik tuh panjang-panjang nggak apa-apa, biar bisa ntar dijawab sama narasumbernya. Kalau gitu sekarang siap-siap aja, siapin matras di rumah. Yes. Kita akan coba gerakan yoganya sederhana tapi bikin sehat dan ngusir stres ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter. Karena saat itu Asik! Iya pemirsa, balik lagi di Halo Dokter, udah siap-siap mau melakukan gerakan-gerakan yoga. Nah itu dia. Dan sekarang kita udah kedatangan langsung nih Kak Lula nih. Instruktur yoga Mbak Rini Riti. Halo Mbak Rini Riti. Wih ini keren banget udah ada settingan matrasnya segala macam. Kita mau ngapain Silakan nih, Kak? dideketin dong. Kita mau latihan yang simpel aja. Kita mau bawa fokus, mau tune in sama nafas. Sama ada beberapa gerakan-gerakan yang membuat kita lebih rileks. Oke, jadi ini bisa dipakai untuk mengusir stres juga berarti ya? Sebentar ya, aku Tentu manggil saja. yang lain dulu ya. Nah, biar seru. Tapi berarti orang-orang yang lagi banyak kerjaan, lagi banyak tugas, lagi butuh healing tadi kayak Boyen, nah ini Boyen datang. Itu bisa banget dong kebantu dengan yoga ini? Oh tentu saja bisa, karena kan yoga bukan hanya saja aktivitas fisik ya. Jadi bukan hanya bergerak, tapi kan kita diminta untuk connect sama nafas kita. Oh, connect. Dan Oke. salah satu cara untuk paling gampang kita rilis stres dan lain-lain adalah connect ke pikiran kita, sehingga kita nggak pikirannya tuh ke macam-macam hal Oh, gitu. nggak overthinking. Segala macam banyak, ibu-ibu banyak tuh biasanya ya. Yes. Mbak Rini, ini saya sumbangkan ya, Boyen sama Bruno. Kita ikhlas kok, insya Allah ya Sumbang benar. saya. Jadi, tapi yang penting ada cuma satu, agak sabar aja ya. Oh, Mbak. siap. Ini kan baru pertama kali mereka yoga. Dika ngapain di tengah-tengah? Oh, iya. Itu Kalau bagiannya. gitu gantian. Nah, Hampir saya ikutan bagiannya tadi, Kak. Boyen. Nah, Ini boleh yang susah-susah nggak? Enggak sekalian aja, pokoknya dilipat-lipat aja. kapan lagi gitu ya? Kasih gerakan akrobatnya gitu. Iya. Kayang Tapi kalau bisa sih supaya pemirsa di rumah bisa ikutan, Iya. yang paling dasar dulu aja deh Siap. gitu ya. Pokoknya selama 10 menit ke depan nih pemirsa, yuk kita yoga yuk sambil ngilangin semua stres yang di kepala. Yes. Silakan Mbak Rini. Oke, Silakan. buat yang di rumah, untuk gerakan pertama boleh siapin kursi kalau misalnya butuh ya. Tapi kalau oke-oke aja, kita lanjut langsung. Oke, berdiri di depan matras boleh, maju-maju matras? ya. Kemudian coba bawa jari-jari kakinya ke depan. Iya. Di depan maksudnya di ujung depan. Di depan mata saya ke depan. Betul di depan mata. Betul. Ya. Jari-jari tangannya, jari-jari kakinya maju ke depan, lurus. Ya. Kemudian tekan telapak kaki sebelah kirinya kuat di matras, Ya. tekan kuat. Kaki kanannya boleh taruh di tulang kering, jadi taruh di mata kaki, jari-jari kakinya, atau naik sedikit ke atas. Nah ini namanya bisa nggak adalah itu? tree pose. Bisa banget ya. itu Tangannya boleh di depan, kemudian atau boleh diangkat ke atas. Apa namanya Mbak Rini? Jadi namanya tree pose atau friksasana. Oke, tripod. Nah tujuannya sebenarnya lebih ke kita dipaksa untuk fokus, karena kalau kita berdiri di satu kaki kan kita terpaksa Goyang-goyang mikirin nih badan ya, kita betul, kan betul. biar nggak jatuh gitu. Jadi Nah, kita fokus tuh, belajar berdiri Boyen. satu kaki. Yuk kita coba yuk. Iya. Kalau nggak simbang boleh pegangan nggak Mbak? Boleh tentu saja. Makanya Oh, tadi boleh. aku bilang siapin kursi boleh. Jadi Oke. pegangan di kursi. Oke good. Yuk boleh yuk. Yuk aku Ada tiang naikin. Ya di sini aja. Di mana? Yang sulit kakinya di sini aja. di Ya sini? di sini. Oke tangannya di depan dada. Iya. Oke good. Satunya. Ya oke tangannya depan dada. Oke good. Ya, tapi tersiksa nih Kita gara-gara fokus yoga. pada Selamat nafas datang ya. para tamu. Ini dapat lembur nggak nih istilahnya? Yuk kita fokus di nafas yuk. Tarik nafasnya dari hidung, inhale. Buang nafas perlahan. Rasakan telapak kakinya benar-benar menempel di matras. Good. Sekali lagi tarik nafas panjang, inhale. Buang nafas perlahan. Good. Boleh turunkan kaki, kita ganti sebelahnya. Sisi sebelahnya, biar nggak Gantian pincang ya, ya. biar nggak- Oke, nggak Biar good. nggak pincang. Biar nggak ngiri kakinya. Yuk, kakinya boleh di sini, boleh naik sedikit, yang penting jangan di lutut ya, atau di atas paha. Namanya adalah tree pose. Ya. Taruh telapak tangannya di depan dada boleh. Nah. Good. Sambil menikmati nafas, tarik nafas panjang, inhale. Buang nafas perlahan. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan. Berarti Good, makin turunkan tinggi nih kakinya. makin susah nih sebetulnya ya Mbak Rini ya. Tapi dengan gerakan ini yang diharapkan apa Mbak Rini sebenarnya? Iya. Tadi kan udah aku sampaikan ya bahwa berdiri di satu kaki itu benar-benar membawa fokus kita di tubuh.
Oke. Karena kalau kita melakukan gerakan kan kadang-kadang pikiran kita masih ke pasar. Buat baik, ibu-ibu baik. masih ke Ini masakan lagi dan melatih lain-lain. fokus kita Fokus nih ya. ceritanya. Supaya nggak Baik. Dan overthinking. menguatkan kaki. Paling penting kan di tubuh kan kaki kan, karena Iya. dia fondasi. Jadi Iya. kaki penting banget. Oke, berdiri lagi di ujung depan matras. Agak maju Good. ya. Kaki sebelah kirinya bawa ke belakang. Tangannya boleh di matras. Ya, oke. Estafet ya. Ya, namanya runner's lunge. Turunkan lututnya. Yang di belakang bagus. Pelan ya. Rendahin pinggulnya ke bawah. Kalau nyaman boleh angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas. Oke. Boyin jangan terlalu Good. melipet gitu loh Rendahkan kakinya. pinggulnya ke bawah. Kayaknya lentur juga Boyan Oke, ya. tahan ya. Kayaknya bisa Biasanya masuk cowok koper tuh deh. memang lentur biasanya di area iya. pinggul. Terus kan penari. Bisa Oke, good. dibandingkan sama Mas Bruno ya. Bukan lentur lagi nih. Tarik nafas panjang di sini, inhale. Good. Buang nafas, tangannya turun ke bawah. Oke, lututnya bawa ke belakang, kita ganti sisi. Lutut bawah ke belakang, lutut ke bawah. Iya, ke belakang ke Ya, parkiran maksudnya situ. ke samping. Kaki kirinya bawa ke depan lagi, ganti sisi. Boleh mundur lutut kanannya ke belakang lebih Kakinya jauh. harus 90 Oh iya. Ya harus. Kakinya yang depan, Heeh. ini pergelangan kakinya dengan lututnya harus 90 derajat. Oh, Ya, baik. Karena kalau misalnya seperti ini, biasanya tumpuannya di lutut sendi, bukan otot. Hati-hati tuh Boyin jangan terlalu maju Jangan tuh. terlalu maju, lututnya nggak boleh ngelewatin kaki ya. Ya. Oke, pelan ya, boleh di sini aja pilihannya. Fungsinya sebenarnya kita mau rendahin pinggul ke bawah biar pangkal pahanya terbuka. Baik. Oh, biar nggak Gitu. kaku gitu ya Mbak Yes. Rini ya. Ini kan akan kerasa nggak enak nih ya di pangkal paha nih ya. Waktu kita kerasa sakit kita berhenti atau gimana? Kalau misalnya sangat sakit itu kan ada range-nya ya. Iya, iya. Kalau misalnya di atas 5, tangannya di sini aja, kemudian pinggulnya sedikit diangkat. Oke, Oh, artinya baik. 1 sampai 10 kali ya Mbak Rini di Yes. sini ya. Tapi kalau misalnya pedes-pedes, enak-enak gimana-gimana gitu, terusin aja. boleh tambahin. Pada sana karetnya 2 berarti ya. Tapi Mbak Rini. tapi yang paling penting kuncinya jangan maksa. Jangan maksa, Jangan betul. maksa ya. Oke, Ya. ini yoga yang benar nih. Iya, nggak boleh maksa. Tangannya naik ke atas. Oke, Aduh, go. Mbak Tahan Rini di enak sini. banget ya. Sambil Kayaknya bernafas. gampang, tapi nggak segampang itu Rendah. loh sebetulnya. Tahan, stay, cukup. Turun Kenapa ke jadi bawah. kungfu, Mas Bruno? Oke, lututnya pindahin lagi ke belakang. Boleh duduk di matras. Nah, ini paling enak nih kayaknya. Ya, oke. Satukan telapak kakinya di depan. Oke. Oke. Satukan telapak kaki depan ya. Ya, tumit kakinya boleh mendekat, tapi jangan terlalu dekat. Oh, nggak Good. boleh deket ya, jaga Ya. jarak ya. Iya, prokes. Kaki aja prokes ya. Boleh pegang jari-jari kakinya, kemudian angkat dadanya naik, tarik nafas, tegak badannya, buang nafas, turunkan badannya ke bawah pelan-pelan. Nah, yuk. Pelan saja, kemudian tangannya boleh maju ke depan, Wah, saya kayak kiung ya. Aduh, mulai nih. dan stay. Namanya adalah Baddha Konasana atau butterfly pose. Tahan ya, tahan. Stay. Ya, bagus. Ada yang nyangkut ya Mas Bruno ya? Ini kayak ada yang ketarik ya. Kepalanya boleh tundukkan ke bawah. Jadi kalau dalam filosofi yoga, ketika kita menundukkan kepala, ini membuat kita lebih kayak relax, surrender terhadap situasi Pasrah dan gitu ya, lain-lain. Mbak Rini Yes, ya? betul. Nah, ini seberapa jauh yang sebisa kita aja begitu kan ya, Mbak? Ya, sebisa aja. Kalau misalnya di sini nggak nyaman, badannya turun ke bawah, boleh naik sedikit, boleh. Boleh banget. Baik. Dan kalau misalnya ini kan membuka hip ya, membuka panggul. Kalau di filosofi yoga, kalau kita ngomongin cakra, stres kita tuh adanya di panggul, kalau di tubuh. Baik. Jadi ini perempuan laki sama? sama aja. Oh. Jadi lebih baik kalau misalnya kita memang lagi nggak nyaman, lakukan hip opener atau gerakan yang membuka panggul yang sederhana aja. Oke. Padahal larinya karena stres sebetulnya ya, Yes. tapi dari panggul. Iya. Tuh, Mbak, ya jauh banget ya. Berarti Karena kalau dia lagi- sub ya. Panggul kan sub antara tubuh bawah dan tubuh atas. Jadi gitu. ada ngaruhnya ke sana. Oke. Iya, iya. Ya, boleh rileks, tundukkan kepala, tahan sebentar. Aduh, saya nggak tahan nih, deket kaki saya nggak gitu. Tarik nafas, buang nafas. Oke, satu pose lagi, boleh angkat badannya yuk. Oke, Nih buka pemirsa kakinya. kayaknya sederhana ya, tapi Bruno aja udah keringetan. Iya tuh banjir banget tuh. kakinya Iya, dibuka Boyan tuh, juga Boyan sama. keringetan. Oh, keringetannya sampai Kakinya gurus dibuka banget. boleh. Iya, kaki dibuka. Tuh, dibuka tuh. Ini sebentar Ya. lagi kita ada yang kita harus diem semua Ya. nih, sebentar Yes. lagi gerakannya. Oke, tangannya angkat naik ke atas. Ya. Inhale, exhale, tangannya turun ke bawah. Maju pelan-pelan aja. Kalau nggak bisa maju, stay di sini. Tapi kalau bisa nyaman, boleh turunkan si cuk. Aduh, aduh. Dah di sini aja. Jangan Ya, dipaksain, di sini Mas Bruno. boleh. Gak usah dipaksa, nggak usah Tahan. dipaksa. Tundukkan kepalanya ke bawah. Iya. Tahan. Buat pemirsa juga jangan dipaksain banget Stay. ya. Jangan Ada dipaksa, yang di- apalagi kalau pangkal paha ya.
Tidak ada gerakan yang harus dipaksakan. Yes, Karena betul. kita mencarinya menghilangkan stres, bukan nambahin stres. Bukan menyiksa diri ya. Iya. Boleh fokus sambil tarik nafas, sambil membuang nafas. Kita membuka area pangkal paha. Iya. Kalau tadi lebih ke arah depan atas, Iya. kalau ini sedikit ke dalam dan terbuka ke samping. Oke. Jadi kalau kita bicara sendi panggul kan ada 6 ya, 6 perputaran 6 arah gerakan, ya. range motionnya. Jadi kita putarnya ke beberapa arah. Kalau lihat Mbak Rini kan kayaknya gampang, tapi Kayaknya. kalau menjalankan tuh nggak semudah itu. Dan memang rasanya pedes ya di Iya. pangkal Kita tarik paha. nih. Betul. Ya, tapi jangan dipaksa ya, lakukan dengan nyaman. Iya betul. Iya. Oke, good. Istilahnya kalau kita bicara stretching itu point of discomfort atau titik di mana udah mulai nggak enak, Iya. di situ lah ya tempatnya ya. Kita harus rilis sebentar. Iya, betul banget. Oke, pelan-pelan boleh bangun lagi. Good. Dari sini boleh silangkan kaki. Ah, ini nih kita mau mindfulness Ya, ya. kita mau pranayama Oke, ya. pemirsa Oke. kita ajak semua nih ya, ini adalah gerakan yang bagus sekali untuk mengusir stres nih ya. Iya. Yuk sama-sama ya. Jadi pranayama itu kan sebenarnya simpelnya adalah bagaimana kita melatih nafas kita. Baik. Nah, kalau kita bicara mindfulness kan sudah pasti kita harus connect ke pikiran kita ya. Jadi salah satu cara paling efektif kita connect dengan pikiran kita adalah dengan bernafas secara proper. Baik. Oke, kita akan bernafas 4 hitungan, kemudian membuang nafas 6 hitungan. Baik. Karena dengan membuang nafas 6 hitungan itu kita lebih rileks biasanya. Oke, boleh duduk yang nyaman. Yang di rumah kalau punya bantal boleh duduk di atas bantal. Biar lebih nyaman, kemudian tangannya boleh taruh di atas lutut, terbuka saja menghadap ke atas. Boleh pejamkan mata, kemudian kita mulai rileks. Boleh tarik nafas panjang dari kedua lubang hidung, inhale perlahan. Buang nafas juga melalui lubang hidung, perlahan saja, tidak terburu-buru. Tarik nafas panjang, inhale slowly. Exhale pelan saja. Kita mulai hitungan nafas kita. Tarik nafas panjang 1, 2, 3, 4. Buang nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas kembali, inhale 1, 2, 3, 4. Tahan sejenak. Buang nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale 1, 2, 3, 4. Tahan. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahan sejenak. Tarik nafasnya panjang, inhale. Buang nafas perlahan. Kembali take a deep breath, inhale. Slowly long exhale. Pelan-pelan boleh buka mata. Teman-teman kalau misalnya di rumah mau diulang, itu kan sebenarnya simple ya. Ya. Boleh diulang, jadi tarik nafasnya 4 hitungan, membuang nafasnya 6 hitungan. Oke. Oke, bangun. Udah. Dia pules. Kan dari semua gerakan, Kok jangan gelap ya setnya ya. baik. Iya. Kan gerakan yang paling sederhana tapi gerakan yang tadi, tapi sebetulnya itu gerakan yang memang kemudian bisa menghilangkan stres. Nah, Iya. dilakukannya itu boleh selama yang kita mau. Boleh ditahan, kalau misalnya kita bicara yang baru pertama kali Ya. latihan, tentu saja jangan terlalu lama. Paling lama 1 menit. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah sudah sering berlatih, sering melakukan stretching, boleh maksimal sampai 5 menit. Nah, tapi maksudnya mengulang-ulangnya misalnya sampai 15 menit boleh? Boleh tentu saja. Boleh ya, sampai kemudian kita merasa lebih tenang. Lebih Terus tenang, lebih kayaknya rileks. tadi lagunya juga kayaknya membantu Iya, ya sebetulnya karena ya. kita pun yang juga cuma ngedengerin juga jadi ikutan rileks Lebih ya. tenang ya. Ya. Terus jadi memang lagu itu apa perlu ambil lagu yang seperti apa atau bagaimana, nggak usah pakai lagu pun nggak apa-apa? Atau lagunya Lagu Boyan dangdut mungkin? soalnya nggak pakai Gimana ngomong lagunya Boyan? Kalau lagu dangdut jadi aktif ya, pengennya gerak. Iya, nggak jadi banget. tenang dong. Kalau lagu itu preference masing-masing. Kalau saya pribadi saya nggak pakai musik, tapi kan itu karena saya udah sering latihan dan lain-lainnya. Iya, iya. Tapi kalau teman-teman di rumah butuh bantuan dengan musik yang lebih
calming, yang lebih relaxing, boleh Cari aja ya, pokoknya musik-musik yang kalem lah, yang kayak tadi tuh ya pemirsa ya. Pemirsa pasti banyak pertanyaan kan, saya aja banyak pertanyaan ya. Apalagi si Boyen sama si Bruno dong, yang tadi tuh udah ketarik-tarik dan udah keringetan. Abis ini suruh mandi dulu ya, daripada bau nantinya satu studio. Oke, Jadi, buat yang pemirsa pengen nanya ya, pengen buat nanya, langsung boleh banget telepon nih ke kita nih, ke yang di Jakarta di 574-3476, yang di luar Jakarta di 021-574-3478, atau di Instagram @halodoktertvri. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter ya, karena sehat itu Asik. Pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter. Tadi baru saja kita melakukan gerakan yoga yang memang niatnya adalah untuk mengusir stres. Karena tema kita hari ini adalah usir stres dengan meningkatkan kualitas hidup. Iya, benar banget. Pola hidup sehat itu ada 4 pilar, salah satunya adalah olahraga. Nah, di dalam olahraga itu, ntar sebelum dia ngomong nih ya, sebelum dia ngomong nih, karena dia adalah dokter spesialis dokteran olahraga. Mesti diterangin juga olahraga tuh macamnya apa aja sih gitu. Oke, jadi mungkin sepintas aja ya Kak ya. Intinya kalau kita berolahraga itu ada yang namanya olahraga yang sifatnya melatih kardio. Ada yang sifatnya melatih otot gitu kan, kayak yang suka nge-gym gitu kan. Tapi juga ada yang melatih fleksibilitas atau kelenturan badan. Nah, tadi tuh barusan yang yoga itu adalah yang melatih kelenturan. Tapi sekarang udah banyak nih Kak, yang namanya yoga itu nanti juga mungkin Mbak Rini bisa menjelaskan. Nanti kita tanyakan ya. Udah macem-macem banget. Ada yang yoganya bener-bener dibuat nahan otot juga. Jadi dia bentuk otot juga dong berarti? Bentuk otot juga. Ada yang bener-bener yoganya juga bisa naikin kardio juga. Oke. Nah gitu, makanya kita sekarang mau ngobrol-ngobrol nih. Mau tanya lebih jauh, tapi jangan lupa ya, sehat itu asik. Ya, balik langsung ke Mbak Rini, dan jangan lupa di segmen ini Anda boleh bertanya, barangkali yang udah mulai yoga atau yoganya online gitu barangkali ya. Kan kadang-kadang tuh bikin masalah. Pertanyaan udah banyak nanti ya. Di 5743476, 5743478 pakai 021 buat di luar Jakarta, plus tambahannya ada lagi @halodokter.tvri ya. Bener langsung banget. Ya pemirsa ya, pertanyaan pertama. Tadi kan udah dibuka sama Mbak Rini, udah dibuka sama Dika, katanya ternyata yoga itu ada macam-macam. Yang awalnya cuma untuk kelenturan, sekarang ternyata tidak. Boleh diceritakan nggak sih Mbak? Kalau yoga klasik itu sebenarnya justru meditasi aja. Awalnya yang tadi, yang terakhir yang mindfulness tadi. Yang seperti betul. itu. Jadi kalau awal-awal itu kan yoga kan dari asal kata yog, to connect kan sebenarnya. Tapi kemudian berkembang, orang tuh nggak bisa disuruh duduk aja. Baik. Mindfulness tuh nggak bisa disuruh duduk diam langsung tuh nggak bisa, apalagi kalau kita masyarakat urban ya, tiba-tiba langsung disuruh duduk diam itu kan sulit. Jadi akhirnya berkembang, kemudian infuse dari beberapa culture, akhirnya terciptalah Hatha Yoga. Nah, Hatha Yoga ini adalah induk dari yoga. Jadi setelah Hatha Yoga berkembanglah ada power vinyasa, ada astanga vinyasa, ada yang memang fokusnya hanya di fleksibilitas aja, ada banyak, bahkan sekarang yang yoga pakai musik pun ada, namanya Inside Flow gitu. Jadi memang banyak berkembang. Dan kalau kita lihat nih sekarang juga yoga itu ada yang mengkategorikan Mbak Rini sebagai yoga yang yin, ada yang yoga yang yang. Nah, itu gimana lagi tuh? Apa tuh? Kalau yin itu yang sifatnya calm. Jadi tadi ya, yang dari awal tuh ya. Jadi yang kalau yin itu tidak menahan, kalau misalnya di yoga reguler yang sering kita ketemu di kelas-kelas itu kan kita harus nahan otot ya. Selama berapa detik gitu ya? Selama kita melakukan, walaupun sifatnya relaksasi, kita tetap harus mengaktifkan otot kita. Tapi kalau yin yoga, itu dia benar-benar rileks. Bahkan dia pakai alat bantu kayak bantal. Kemudian kayak tali. Nah, ini udah mulai terjawab ya sedikit demi sedikit ya pemirsa ya, karena ya bikin bingung gini, kalau ada yang ke yoga dia tenang doang, nggak keringetan amat gitu. Ada yang sampai katanya kalau abis yoga malamnya itu tuh ya udah sakit sebadan. Kan kok nggak nyambung gitu kan sepertinya ya. Jadi sebetulnya yang sampai sakit satu badan itu yang ditahan tadi. Sebenarnya kalau kita berlatih itu harus balance ya. Jadi antara aktivitas fisik yang memang kita menggunakan fungsi otot kita itu harus. Tapi yang sifatnya calming itu juga harus. Jadi harus balance, misalnya boleh nih dicoba. Misalnya hari Senin itu cobanya yang power yoga. Baik. Kemudian yang hari
misalnya Rabu itu cobanya yang lebih ke calming, yang hanya fleksibilitas, atau yang lebih ke relaksasi. Jadi harus balance. Kemudian misalnya tadi kan ada pranayama juga tuh. Mungkin di weekend itu kita bisa cobain yang hanya pranayama aja, bentuknya seperti yoga Kayaknya nidra. pranayama tuh asik ya. Sama ada lagi yang namanya savasana. Itu juga enak Oh iya, banget. betul, Itu cuma suruh tiduran aja gitu sambil merem. Langsung gini, ini bikin apa-apa nggak sih selain bikin kalem gitu ya Iya. sebetulnya ya. Sebenarnya pada saat kita savasana tuh kita diminta untuk merasakan sensasi di tubuh setelah kita berlatih. Oh, kita kenalan sama tubuh kita nih Yes. sebetulnya. Jangan salah. Ini penting loh sebetulnya. Ya. Ada yang nggak benar, ada yang sesuatu kita Ya. harus rasakan sendiri Betul. begitu. Oke. Tapi yang bingung bukan cuma saya dong ternyata ya, karena pertanyaan dari IG udah banyak banget Udah loh. banyak ya. Coba dong kita keluarkan ya pertanyaan IG-nya ya. Mana nih? Oke. @halo dokter TVRI. Sebentar lagi ya pemirsa Oke. ntar keluar di sini Sambil ya. kita nunggu, mungkin ya nunggu Instagramnya muncul nih, Kak. Kalau yoga tadi itu boleh tiap hari apa gimana sih? Nah, dia sebenarnya? penasaran dari tadi boleh. nih. Boleh, tentu saja boleh. Karena Jadi- nggak terlalu capek ya? Iya, Mbak, tentu ya? saja boleh. Dan kalau misalnya mau pagi hari gitu ya, disarankan memang kan pagi hari ya kalau kita melakukan aktivitas fisik itu. Ya biar badannya nggak kaku, jadi pada saat kita melakukan, kita kerja, Iya, kita iya. melakukan aktivitas lain itu kan udah nyaman tubuhnya. Oke, telepon masuk ya, kita Pas terima dulu banget ada ya. telepon. Halo dokter, pagi dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Selamat pagi dok, saya Pagi. Gila di Palembang. Baik, pertanyaannya Mbak. Silakan. Silakan Mbak, pertanyaannya. Saya mau bertanya dokter, saya itu setahun yang lalu tuh jatuh dokter Iya. dari sepeda motor. Terus Baik. tulang ekor saya tuh sakit. Ya. Oh, iya. Sudah beli komputer karena tidak apa-apa, tapi masih nyeri. Gimana cara senamnya, latihan senamnya ya dokter? Oh, biar iya, iya. hilang nyerinya. Tapi Oke. sebetulnya udah nggak ada apa-apa ya, udah di ronsen, udah diperiksa, udah nggak ada apa-apa ya Bu ya. Assalamualaikum, terima kasih atas jawabannya. Oh baik-baik, Oke. oke. Jadi sekarang pertanyaannya masih Assalamualaikum, kerasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Masih kerasa sakit, kira-kira seperti apa sih gerakan yang bisa dikerjakan? Kalau misalnya sudah di foto, di scan dan lain-lain ternyata nggak ada apa-apa, mungkin yang terjadi adalah ototnya mungkin Iya. ya. Ada yang ketarik atau ada yang imbalance, ada yang kuat dan ada yang tight gitu. Iya. Jadi kalau di posisinya di tulang ekor sih, kalau kita bicara posisi yoga, itu tidak ada satu pose yang bisa Mencederai. menyembuhkan satu, ya. Jadi Oh. kita harus melakukan rangkaian gerakan karena Oke. tubuh itu kan kayak rantai ya. Betul. Jadi kalau misalnya satu di sini kusut, ya kita harus benerin semuanya. Oh. Gitu. Jadi Oke. kalau dibilang khusus langsung nggak ada, tapi lebih mungkin boleh banyakin balik lagi hip opener karena dia kan adanya di area panggul kan. Oh. Betul. Si- Tapi kuncinya selalu adalah jangan maksa ya. Ya, Kalau betul, merasa udah jangan terlalu maksa. sakit berarti ya udah sampai segitu Iya, aja, nggak usah diteruskan. betul. Gitu. Betul. Dan yang paling penting adalah jangan cari rileksnya aja. Jadi pengaktifan otot itu juga perlu. Ya, Jadi kalau betul banget. misalnya ya otot Ya. gluteus dan lain-lainnya ya kalau Ya. kita bicara itu. Gluteus tuh bokong ya. Bokong ya. Nah, Tapi juga mungkin yang perlu diingat adalah kalau memang misalnya nih sakitnya kok berkelanjutan Iya, gitu kan. iya, iya. Kadang-kadang di foto emang nggak kelihatan Kak. Memang harus di MRI misalnya atau diperiksa lebih Dokter lanjut. olahraga ngomong nih Oh, langsung. nggak, ya. nambahin dikit. Jadi Iya. maksudnya kalau memang keluhannya berasa terus, ada baiknya diperiksa lagi gitu di Oh, konsul. jadi kalau di ronsen nggak kelihatan, bukan berarti kemudian nggak ada apa-apa. Iya. Pertanyaan dari IG sebentar Udah sebentar numpuk nih. ya. Oke, coba tuh. Dari @artrasas ya bertanya nih, bener nggak sih dok kalau renang bisa jadi hilangin stres? Ya mungkin ini ada. Dokter Dika aja deh yang Aku jawab. jawab. Oke, Oke, baiklah kalau betul begitu. nggak sih? Jadi sebenarnya olahraga apapun itu bisa membantu kita untuk mencegah stres atau bahkan menangani stres. Iya. Karena dengan kita berolahraga itu keluar endorfin yang namanya hormon happiness atau hormon kebahagiaan. Tapi bukannya kalau olahraganya tuh rutin? Iya rutin dan yang pasti nggak berlebihan Kak. Oh, Karena kalau baik. olahraganya over sampai bener-bener kelewatan gitu, Iya. yang ada malah jadi down, malah jadi capek, malah jadi kapok. Oke, jadi kalau ditanya ngilangin stres bisa, berenang Bisa boleh, banget. apapun juga boleh, tapi harus rutin. Jadi kalau Rutin. cuma sekali 1 bulan, ya nggak ada efeknya. Iya, rutin sayang. dan olahraganya yang memang disenengin, bukan yang cuma ikut-ikutan orang doang, gitu juga penting banget. Olahraga yang disenengin itu Car Free Day, jalan-jalan, ada kue cubit beli, Iya, ada ini bubur, ada beli. lontong. Oh iya, jangan yang itu Gitu ya. Oke, lanjut lagi ya Kak ya. Iya. Dari Vicuy, @vika hanya 3 RYNT. Dok mau tanya, saya sering overthinking terhadap suatu hal sehingga itu membuat saya kepikiran hingga akhirnya stres sendiri. Mengenai hal itu gimana ya dok cara mengurangi overthinking? Nah mungkin Nah. ini kita kaitkan ke yoga nih sekarang ya Kak ya. Langsung. Tadi Bisa nggak nih. sih yoga untuk menangani overthinking?
Iya, kalau tadi pas latihan kan aku sempat sebutin tuh bahwa cara paling mudah untuk kita ngerilis stres kan sebenarnya connect sama pikiran kita. Betul. Kenapa? Kalau kita nggak connect kan tuh pikiran kemana-mana sendiri gitu loh. Iya. Dari satu hal ke hal yang lain. Nah, sangat disarankan untuk kalau kita bilang meditasi kan kadang-kadang tuh orang meditasi tuh harus duduk diam gitu ya. Mungkin boleh dicoba dengan cari posisi duduk yang nyaman aja, kemudian pejamkan mata, ya udah nafas aja pelan. Berarti kuncinya di Nafas aja nafas pelan. kan Mbak Rini? Yes, betul. Nah tadi nafas yang tadi tuh ditahan 4 hitungan, tahannya 6 apa 4 tadi ya? Tadi kita tarik nafas 4, buang Oh tarik nafasnya 4, oke. buangnya kan 6. Nah itu kuncinya di situ? Kalau itu kan pranayama. Iya. Kalau pranayama kan dia lebih kompleks lagi karena dia ngaruh ke diafragma, otot perut dan lain-lain. Itu kan lebih ke anatomi. Tapi kalau kita bicara hanya pikiran, ya coba aja duduk diam sejenak, kemudian coba aja nafas. Lama-lama kita akan aware sendiri sebenarnya gue mikirin apa sih, atau aku lagi mikirin apa sih, kok aku mikirin itu. Lama-lama kita akan dengan sendirinya kita aware gitu. Coba ya ngobrol sama diri sendiri, komunikasi. Yes. Ternyata kunci itu selamanya komunikasi, termasuk sama diri kita sendiri. Apa nih yang kita rasakan, apa Betul. nih yang kita pikirkan, penting apa enggak sih? Kalau nggak penting ya udah buang aja jauh-jauh. Semua kita kejar untuk kesehatan kita, karena sehat itu. Asik. Tapi kita mesti break lagi kan? Betul banget. Iya, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter. Karena saat itu asik. Pemirsa di Halo Dokter hari ini agak berbeda karena tadi kita udah sempat yoga, menenangkan Betul. pikiran buat ngusir stres kita. Kualitas hidup juga kalau bisa naik ya. Bener banget. Kalau tadi penasaran, tadi yang kemudian jadi instruktur yoga itu betul. Memang Mbak Rini dari iYoganya TVRI juga memang bener cuma pindah banget. bentar aja gitu Dipinjem ya. ya, dipinjem dulu ya. Jangan lupa, apa tagline-nya? Sehat itu Asik. asik. Dan sekarang nih, tadi dulu dong, langsung datang loh. Belum dipanggil loh, sangat inisiatif sekali ya, nggak apa-apa deh. Ada dokter gizi. Nah, yuk. Oke. Oke, silakan Dokter Joy. Ya, selamat datang Dokter Joy. Jadi udah ganti baju lagi. Hari ini dia mandi berkali-kali. Hebat memang ya. Yoganya nggak sampai 10 menit, mandinya 20 menit. Biasanya 2 menit. Oke, terima kasih ya Iya, Bruno. thank you ya Mas Bruno ya. Oke. Dan sekarang kenapa ya kita ngundang Dokter Joy ini, yaitu nama lengkapnya Dokter Christina Joy Herlambang, BMed SCI Dia demen banget tuh manggil begitunya. Panjang banget. Karena gini Kak, Joy yang aja, namanya nggak kita itu ngusir stres, nggak cuma dari olahraga. Apa tuh? Belajar Tapi juga bisa? belajar tambah stres nanti. Oh iya, oke. Tapi juga ngatur pola makan. Makanya kenapa kita mengundang Dokter Joy nih. Jadi hari ini ya pemirsa tuh lengkap. Ya. Ya, Dika bagian olahraganya, Ya. Dokter Joy bagian gizinya, dan langsung nanti gerakan yoganya ke Mbak Mbak Rini. Rini. Oke, kita mulai dari Dokter Joy. Yes. Untuk yoga, apakah kemudian langsung yoga nih? Untuk yoga, apa kemudian ada nutrisi khusus misalkan? Kita misalkan baru mau mulai yoga nih, saya tuh yoganya cuma seminggu sekali. Tapi itu aja saya ngerasa kalau habis paginya yoga, malamnya kayak digebukin orang gitu kan. Entar nih mesti dia ceritain kenapa bisa begitu. Padahal pas habis yoganya sih cuma keringetan aja gitu gobios. Tapi kenapa kalau udah malamnya gila-gilaan? Tapi makanannya apa kira-kira tuh? Jadi sebetulnya kalau untuk makanan itu kita arahnya ke personalized nutrition. Jadi kita mau lihat nih orangnya kondisinya seperti apa Mbak. Apakah dia itu ada penyakit bawaannya, dia kondisinya sekarang gimana, berat badannya, tinggi badannya, terus pekerjaannya, aktivitasnya, itu semua kita pertimbangkan. Karena apa? Nanti kan kita harus mempertimbangkan kebutuhan kalorinya berapa, protein, karbohidrat, Jadi orang per orang jadinya ya bicaranya. Betul. Karena tinggi badannya sama, berat badannya beda, kebutuhannya bisa jadi beda dong. Juga. Dan kita nggak ngomong yoga saja, ngomongnya tuh olahraga barangkali. Semuanya, ya. betul. Tapi ada nggak Jadi- Dok, olahraga, makanan yang memang secara khusus bisa kita konsumsi untuk mendukung yoga, misalnya biar lebih lentur kali misalnya. Oh contoh gitu ya, ada kalau nggak? misalnya untuk kelenturan mungkin seperti kolagen gitu kan bisa kolagen. menunjang. Terus protein itu udah pasti penting banget dong, karena kalau misalnya kita kurang proteinnya tentu saja pembentukan massa otot akan terganggu gitu kan. Iya, Padahal untuk kita lagi kekuatan ngebentuk otot ototnya. ya. Iya. Dok, kalau yang model gini dok, pakai apa ya, gula Jawa. Pokoknya sebelum lari orang tuh pada makanin gula Jawa lah, ada yang makanin apa gitu, yang lebih ke arah karbo gitu. Iya. Itu tuh apa ceritanya dok? Itu carb loading. Jadi kalau misalnya memang mau olahraga, memang kan butuh tenaga nih. Nah, itu bisa. Tapi tergantung olahraganya ini intensitasnya seperti Olahraganya apa, padahal berapa mindfulness, lama diam, gitu. tenang. Tapi makannya tadi udah 1 piring. Wah, Bener Iya. banget. Dan sekarang udah ada lagi nih Kak dari Instagram ya.
Vika RYNT. Halo dokter, mau nanya, saya ini insomnia atau sulit tidur gitu ya dok ya. Ada nggak sih dok olahraga untuk penyembuhannya? Nah ini dari aku yang jawab apa dari Boleh, Mbak kamu Rini? aja. Kamu ada nggak olahraga Hari ini- yang bikin kita ngantuk? Yang bikin ngantuk? Oh ya kan insomnia. Ada. Jadi kalau misalnya kita bicara olahraga yang membantu kita untuk mengurangi insomnia itu, sebenarnya adalah olahraga yang dilakukan sarannya di pagi hari sebenarnya. Oh bukan malam-malam ya? Karena kalau kita olahraga di malam hari dan terlalu berat olahraganya, malah jadi tambah, kalau kata orang Rusia, cenghar. Oh cenghar. Cenghar itu maksudnya seger gitu jadi. Iya. Jadi nggak bisa ngantuk. Jadi memang disarankan olahraga teratur di pagi hari, sehingga nanti lebih seimbang tuh hormonnya. Baik. Dan membuat lebih... Ini telepon masih kita buka ya pemirsa ya, tapi ini pertanyaannya tadi bagus banget karena ada pertanyaan dari ibu-ibu nih. apa Kenapa dia tuh? merasa bahwa setelah olahraganya udah biasa, memang biasa olahraga seminggu 5 kali gitu ya. Tapi tiba-tiba memasuki masa 50 tahun ke atas, kalau olahraga kesorean nggak bisa tidur malamnya. Iya. Nah, ini ceritanya apa? Sama? Sama, jadi memang intinya begitu. Kalau kita olahraga terlalu berat, maka dia akan mengganggu tidur kalau memang terlalu dempet sama jam tidur gitu. Jadi Kak. pagi-pagi ya olahraganya Iya, ya. ini kita angkat telepon dulu kali ya. Halo, Halo. pagi, halo dokter. Dengan siapa di mana? Halo, Ya, Halo, dengan ya. siapa di mana, Mbak? halo, Ya, dengan siapa di mana? iya, halo. Iya, Mbak. Ini belum terdengar rupanya ya. Dengan Oke. siapa di mana? Halo, Dan Mbak. hari ini di Bandung, Oh, hari ini di Baik, Bandung. silakan pertanyaannya. Silakan Teh. Rini. Iya, Iya, Teh Rini silakan, Mangga. Gimana Teh pertanyaannya Teh? Iya, ini kan, ya, pagi dokter. Pagi. Ya, Langsung, Mbak, Langsung. pertanyaannya. saya kan habis melahirkan. Betul. Terus? Saya kan habis melahirkan, saya start. Ya. Jadi kalau misalnya mau olahraga, kayak yoga gitu, kan ini operasi sesar yang kedua. Kalau untuk gerakan supaya perutnya deket, saya kan jadi itu gimana gerakannya supaya yang aman. Oh, Oke. baik. Terus dulu tuh pernah 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu pernah ada ini saraf kejepit. Oh, Nah, saraf itu gimana kejepit. gerakannya yang bisa aman Baik, Ya. baik, sama baik. makanannya ya. Oh, sekalian. masih menyusui Nanti kita juga. sekalian ya, jadi satu paket Iya. lengkap jawabannya. Ditunggu ya. Itu pertanyaan saya, Dokter Lula, apa Iya. kabar? Aduh, terima Waduh. kasih. Nuhun ya. Soalnya kita Baik, pernah ketemu alhamdulillah. dulu di Paseban. Oh, baik. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Oke deh. Di Jadi mungkin puskesmas, baik ya. Jadi diawalin bahwa pertama bahwa pernah sesar, terus pernah ada riwayat HNP juga nih, saraf kejepit. Jadi gimana tuh gerakan yoganya yang aman? Kalau untuk sesarnya sendiri itu kan bagian perutnya ada yang disobek ya. Jadi boleh diperhatikan bagian perutnya jangan terlalu overstretch. yes. Gitu. Jadi itu kan nanti bisa luka di bagian Dokter dalam olahraga dan langsung. lain. Iya. Iya, setuju. Dia cocok nih berarti. Iya, Oke. cocok. Satu frekuensi kita Yes. hari ini. Di jalan yang benar. Jadi nih ya. itu, tapi kalau untuk gerakan yang lain sih saya rasa nggak ada masalah Ya. ya. Cuman itu aja yang diperhatikan. Biasanya kan kalau yoga itu kan ada yang kayang dan lain-lain. Iya, Kak. iya. Biasanya badannya lentur terus lupa main Iya, kayang-kayang aja terus karena lupa. merasa bisa gitu Iya. ya. Terus tiba-tiba bagian dalamnya luka dan Luka lain-lain, lagi basah ya. lagi dan lain-lain. Baik. Itu kalau untuk saraf kejepit dicek dulu saraf kejepitnya kenapa. Kalau Betul. saraf kejepitnya itu hanya karena ototnya yang ada yang tight, kemudian sarafnya menjadi terjepit, itu kan bisa dilakukan dengan kita bergerak. Baik. Dan gerakannya balik lagi, jangan hanya satu gerakan aja. Itu harus seimbang antara ke depan kalau kita bicara tubuh kan bergerak ke depan, ke belakang, ke samping, ke kanan, ke kiri Iya, gitu ya. bener banget. Tapi kalau misalnya dia saraf kejepitnya itu karena memang terjepit di dalam tendon atau lain-lain di antara tulang, di disk tulang belakang, ya itu ada treatment lainnya. Jadi Iya, benar. balik lagi HNP-nya seperti apa, saraf kejepitnya seperti apa. Iya, bener banget. Apalagi kalau memang kejepit situasi itu agak Ya, susah. dulu lain lagi. Ada lagi tadi juga makanannya, Dokter Makanannya Joy. dong. Gimana Iya, dong? Ada nggak iya, makanan yang oke. memang bisa dimakan untuk mempercepat mungkin penyembuhan abis sesar gitu? Jadi udah pasti tadi balik lagi ke protein. Jadi Oke. orang Indonesia ini saya menemukan ya, kalau pasien-pasien itu sukanya makannya tinggi karbohidrat. Iya, betul. Ya kan, karena Nah. kalau nasi goreng, nasi uduk, nanti nasi kuning, cemilannya roti, kalau nggak lontong, semuanya tuh karbo. Seringkali orang itu intake proteinnya kurang. Ya. Baik. Apalagi kalau misalnya ada habis operasi, itu kan penyembuhan sangat butuh kebutuhan proteinnya tuh meningkat. Ayo gitu. kejar proteinnya, ikan Iya, gitu betul. ya. Tempe tahu. Iya, dan seringkali orang-orang habis SC, loh
kok boleh ya makan ikan? Boleh banget. Boleh. Ada yang bilangnya katanya amis jadi nggak boleh. Itu banyak. Tapi Oh, gatel mitos itu katanya, mitos ya, banget ya. salah ya dok Iya, ya. nggak Oke. boleh makan telur, Ya. nggak boleh makan ikan, itu mitos. Oke. Jadi Dok justru katanya bawa perlu materi banget. juga dok hari ini dok. Oh iya. Mau dong Boleh lihat dok, langsung dok Boleh. ditampilkan slide-nya. Oke. Iya, silakan dok. Ntar di swipe aja ya dok ya. Iya, siap. Jadi ini sedikit tentang imunitas, karena sekarang kita lagi di kondisi pandemi. Nah, bahwa ada orang-orang yang ternyata nggak menunjukkan gejala sama sekali, ada yang gejalanya ringan sedang, gejala berat, bahkan yang sampai kritis, butuh perawatan di ICU, Ya, atau ya. bahkan kan banyak yang sampai meninggal gitu ya. Nah, itu ternyata pentingnya imunitas yang warna hijau nih. Ya. Kalau orang yang imunitasnya kuat, bagus, itu tentu saja dia bisa mempertahankan kondisi tubuhnya dengan baik. Walaupun Nah, lagi perang sama si COVID ini betul, gitu ya. betul. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin imunitas, itu kita nggak bisa cuman pilih satu aja, Aduh, ini bagus makanannya banget ya aja gitu gambarnya. kan. Jadi memang ada pilar seperti rumah, pondasinya kan harus kuat. Nah, tadi mungkin yang Mbak Rini cerita antara exercise dan mindfulness ya kan. Nah, tapi kalau imunitas ini semuanya nih, sama makanannya harus dijaga. You are what you eat gitu kan. Jadi apa yang kita makan menjadi bahan di dalam tubuh kita. Walaupun Terus- sebetulnya mereka juga saling berkoneksi gitu ya. Banget, karena kan kita nggak bisa misah-misah nih. Kita cuman mau memperhatikan kesehatan fisik aja, Iya. kesehatan mentalnya enggak, wah nggak bisa. Jadi nggak boleh pilih-pilih ya, bukan kayak di warung Iya. Padang gitu. Kadang-kadang ini saya dikencengin nih olahraganya nggak bisa gitu ya. Kalau olahraganya kenceng tapi nggak tidur dengan benar, ya Nah. nggak dapat juga gitu. Iya. Nah, ini pemirsa kalau udah ngomongin pola hidup sehat, semuanya nggak bisa dipilih-pilih ya. Betul. Iya, Silakan, Dok. karena kan Terus, kita terus. badan jiwa jadi Satu. satu. Kalau terpisah meninggal itu namanya. Oh iya, benar juga ya. Terus dok, gimana? Kenapa iya? Nah, ini adalah panduan yang diberikan sama Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia, bahwa makanan yang seimbang itu penting. Tingkatkan asupan tinggi protein gitu kan, karena memang untuk imunitas ada zincnya, ada proteinnya, itu termasuk dari bahan makanan tinggi protein. Baik. Sayur dan buah, orang Indonesia itu seringkali makan sayur 1 sendok. 2 sendok makan, setiap makan Pemanis, udah cuma bilang pemanis. sayur. Rekor itu sih, Iya, rekor doang. malah udah dengan bangga, dok saya setiap makan pasti makan sayur. Oh, Padahal oke. memang kalau sayur itu porsinya harusnya lebih banyak jauh dibandingkan si gula, garam, tepung oke. gitu kan. Jadi itu yang seringkali miss. Kemudian perilaku hidup bersih sehat ya, tetap Iya. cuci tangan, menjaga kebersihan, dan jangan lupa tidur dan minum yang cukup. Nah, ini saya mau sedikit cerita tentang kita tuh seperti pohon. Kalau misalnya di sini kita ada gejala, misalnya batuk, pilek, demam gitu, itu tuh baru gejala yang kelihatan. Seperti misalnya kalau sebuah pohon dari daunnya, oh daunnya kok layu ya, kok daunnya kenapa-napa, itu sebetulnya kita harus lihat sampai ke Bawah. akar. Akarnya. Iya, apakah memang ada masalah nggak gitu. Nah, sebetulnya yang di akar itu menentukan sampai kesehatan ke ujung gitu, ya kan? Dan di paling bawah ini pentingnya dari nutrisi, olahraga, mindfulness tadi kan, Iya. olahraganya juga, tidurnya cukup, stres, manajemen stres, dan juga relasi kita sama orang-orang terdekat itu ngaruh banget Oke. gitu. Udah pas banget nih sama tema kita hari ini Betul nih. banget. Gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit tentang mindfulness, bahwa kalau kita mengelola stres dengan baik, memang itu bisa meningkatkan sistem imun kita. Jadi tadi misalnya dengan yoga, itu kan sekaligus ya, Iya. mindfulness dan juga untuk exercise, kesehatan olahraga juga. exercise-nya Benar. dapat dua-duanya. Nah, terus kalau untuk nutrisinya, ini juga bisa mendukung gimana badan kita fight gitu kan. Kayak ada sel darah putihnya, terus kulitnya, terus kalau ada mukosa, itu semua bisa bagus kalau makanan sumbernya bagus, Bagus. gitu. Dan tadi berkali-kali dikatakan seimbang. Betul. Nah, kalau kita lihat sebetulnya stres sendiri sangat bisa mempengaruhi tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, aduh kok jerawatan, kok rambutnya rontok, atau nanti kolesterolnya tinggi, darah tinggi, bisa loh itu dipengaruhi dari stres Oh, gitu. oke. Jangan anggap enteng Betul stresnya banget. ya. Betul. Akar masalah juga ya stres itu Iya. sebenarnya dok ya. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa kita lakukan, mengenali. Jadi kalau misalnya prinsip mindfulness itu kan kayak body scanning, menyadari keberadaan kita saat ini, termasuk kalau misalnya stres tuh menyadari emosi saat ini. Oke. Oke. Saya nih lagi merasa apa sih? Marah, kecewa,
sedih, gara-gara apa gitu. Itu tuh bisa membantu juga. Ngobrol sama diri sendiri gitu. Benar, gitu ya. komunikasi lagi kuncinya. Iya. Gitu. Nah, sekarang kalau saya bawa mindfulness ini ke arah makanan atau nutrisi, kita belajar mindless eating versus mindful eating. Ini bagus banget. Gimana dok? Jadi gini, karena kita tuh tapi sibuk kita sekarang. sayangnya nih ada waktunya agak mepet-mepet nih. Oke. Saya dikasih tanda-tanda dari ujung coba Oh, ya. baik. Ini bagus banget. Nah pemirsa, kita akan bedakan yang namanya mindless eating Yes. sama mindful eating. Apa bedanya? Bikin apa ke tubuh kita? Nanti setelah ini ya. Jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Oke, pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Dan tadi lagi ngejelasin soal mindless eating versus mindful eating ya, Dokter Kita Joy. tanya dulu nih, sebetulnya si mindless itu maksudnya apa? Bikin apa di tubuh kita nih Dokter Joy? Jadi, kenapa ini penting? Karena sekarang ini kan kita tuh hidup kalau kita di Jakarta nih ya, Iya. sibuk banget gitu. Betul banget. Sama di mana-mana juga kayaknya. Merata ya. Biasanya sekarang tuh antara laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Betul. Ya maksudnya ibu rumah tangga pun bekerja. Iya. Dan ketika kesibukannya itu banyak banget, kita seringkali udah autopilot. Otomatis Kita gitu maksudnya otomatis ya? aja. Oke. Jadi kita tuh sebenarnya udah nggak connect lagi sama diri kita sendiri. Maksudnya makannya tuh asal aja tuh gimana maksudnya? Misalnya makan itu kita nggak menyadari lagi makan. Kadang-kadang lagi sambil kerja, cemilan. Nggak sadar tuh. Jadi kalau pasien datang nih ya, ditanyakan, sering nyemil nggak? Enggak. Tapi kalau misalnya diinget-inget, sebenarnya ketika dia ngetik sambil makanin kacang, martabak, apa masuk semua gitu kan. Martabak, Terus oke. misalnya Lapar sambil ya, nonton martabak gitu. pagi-pagi ya. Baik. Jadi waktu sambil nonton, waktu ngetik di komputer, sambil nyetir, nah itu dia sebetulnya udah nggak betul-betul mindful gitu. Dia Pikirannya nggak kemana-mana maksudnya berarti gitu ya? sama kayak tadi kalau misalnya yoga itu kan juga membantu being mindful, Yes. merasakan saat Connect ini lagi gitu. sama tubuhnya. Being present gitu loh. Kalau misalnya kita kayak tadi, kok saya sering overthinking, itu kadang-kadang kita terlalu mikirin yang masa lalu atau mikirin masa depan, tapi kita nggak saat ini tuh bener-bener ada Oke. gitu. Oke. Nah ini mau membantu nih supaya kita bener-bener being present, being mindful. Jadi kalau misalnya kita ngelihat yang di mindless eating, ini biasanya orangnya tuh jadi makannya overeating Oh, oke. gitu. Nah overeating tentu saja berperan banget nih sama angka kecepatan obesitas yang tinggi banget. Indonesia ini kan kita double burden of malnutrition. Jadi ada banget nih orang-orang yang kekurangan gizi banyak sekali, yang mulai obes itu juga banyak. Oke. Gitu. Nah, kita maunya menuju ke mindful eating. Jadi Yes. kalau kita makan itu mendengarkan sinyal tubuh. Aku nih lapar nggak sih? Kadang-kadang tuh kita nggak lapar tapi nyemil gitu karena bosan, Iya, karena nggak ada gabut-gabut. kerjaan. Iya, Jadi makan itu bukan memang karena kita butuh harus makan, Betul, bukan betul. kemudian kita dalam keadaan bosan atau karena cerita lain jadi kita makan begitu Iya. ya. Alasannya nggak boleh seperti itu. benar. Ini kita waktunya agak sedikit. Jadi yang Oke. paling penting apa dok? Yang kalau waktu kita makan tuh apa yang kita harus pikirkan? Kita harus pikirkan mendengarkan sinyal tubuh. Aku benar-benar lapar nggak sih gitu. Jadi karena ini yang mungkin hunger scale ya. Hunger scale kalau misalnya lapar banget sampai kenyang banget, kita tuh tujuannya 4 sampai 7. Mulai lapar, oh memang udah waktunya makan siang. Kita makan sampai cukup kenyang, udah stop. Nggak usah sampai terus Baik. diterusin Jadi tiba-tiba nggak perlu sampai kekenyangan. terlalu kenyang. Boleh dok tinggal Betul. duduk Iya, lagi, boleh Dok. duduk lagi, Iya. Dok Joy. Oke. Iya. Nah, Ini apa lagi? Sarapannya orek mulu sarapannya. Gimana mau dapat gizi? Ya, ada gizinya kali, coba tanya. Dokter solusi Iya, kalau silakan. makan orek ada gizinya Orek tuh orek apa? Orek apa tempe. dulu? Orek tempe. Orek tempe. Iya, jadi kalau orek tempe sebetulnya tempenya sendiri itu kan makanan yang tinggi protein. Masalahnya kalau diorek kita masukin minyak gorengnya yang banyak. Gitu. Nggak boleh dok minyak goreng memang. Memang kalau minyak goreng kalau di dalam dipanaskan dengan suhu yang tinggi, itu dia kualitas lemaknya tuh berubah dari yang harusnya mungkin oke Yang menjadi tadinya baik sangat hati, jahat. jadi jahat Menjadi nih. jahat. Betul. Dengerin tuh. Tapi gizinya ada kan dok? Gizinya tapi bukan gizi yang sehat Oh, ya. gitu. Iya, Heeh. karena pakai Jadinya itu. karena tadi kebanyakan banyak lemaknya yang terlalu Oh, ya, oke. jadi jahat Tempenya gitu. oke, tapi nanti jangan diorek deh, dipepes aja gimana. Nah. Dikukus ya, Dikukus. dikukus.
dipepes kali, pepes tempe nggak ada, pepes tahu biasanya ya. Pepes Apa-apa deh, pokoknya deh. Ada. Dikasih Tempe cabai bacem. hijau. Bacem, boleh bacem. Ini boleh gak ngomongin makanan sedetail itu nggak? Mulai gerowok-gerowok nih perutnya masalahnya, ngomongin detail amat. Pemirsa, cerita mengenai mengusir stres dan meningkatkan kualitas hidup kita mesti rangkum lagi nih sekarang. Iya, Jadi benar hari banget. ini kita udah belajar yoga, Ya. yang ternyata juga kita belajar dari Mbak Rini, ceritanya banyak tuh si yoga ini. Tadi kita belajar yang menenangkan gitu ya. Dan silakan saja dikerjakan lagi di rumah, barangkali ntar sorean dikit mau coba lagi, boleh, kenapa tidak gitu ya, untuk mengusir stres kita. Betul, Bang. Tapi berhubungan dengan stres juga banyak ceritanya, termasuk tadi ada yang namanya mindful eating. Mindful eating, Nah, benar ya. banget. Gimana caranya kemudian kita makan itu dengan cara yang benar. Maksudnya waktu memang kita nggak terlalu lapar, karena kalau udah terlalu lapar juga salah tuh katanya ya. Iya. Biasanya Jadi kebanyakan makannya. Jadi pas udah mau kerasa lapar, yuk persis sih kalau kita orang muslim juga diajarin tuh. Makannya jangan pas kelaparan banget dan berhentinya jangan terlalu kenyang Iya. sebetulnya. Pas sedang-sedang aja. Iya, dan pas lagi makan juga jangan kemana-mana pikirannya dok ya. Iya. Fokus sama apa yang ada di piring supaya kita bisa menikmati dan jadi nggak ngasal gitu Jadi kayaknya makannya. mulai sekarang kalau makan nggak ada pegang HP. Kalau Oke. makan nggak ada nonton TV. Makanya kalau pas sekarang nih pas nggak waktu makan kan, jadi nonton kita kan Iya, jadinya bener ya. banget. Baik pemirsa, selalu saksikan Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kita akan bahas mengenai kesehatan tentunya untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia tetap sehat ya. Ya. Terima kasih dulu dong, jangan lupa. Iya, makasih banget nih Dokter Jo yang Terima sudah kasih. hadir Terima hari kasih, ini. Dokter Dokter Jo. terima Terima kasih. kasih. Mbak Rini juga terima kasih nih, tadi seru loh ya. Kita mungkin bisa tiap Jumat kali. Sering-sering ya. Jangan. Oh, tapi Iya. Ya, pemirsa terima kasih banyak untuk semua perhatiannya. Sampai ketemu lagi di Halo Dokter minggu depan tentunya ya. Betul banget. Kenapa? Karena sehat itu Asik. Salam.